Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasbiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Ahli Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita terlebih dahulu memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini Allah masih memberikan kesempatan untuk melanjutkan kehidupan, dan juga Allah memberikan berbagai kenikmatan sebagai penunjang dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kesempatan, kenikmatan kita tidak sia-siakan, kita
melaksanakan salah satu apa yang harus kita laksanakan pada saat ini. Kita wujudkan rasa syukur kita dengan beribadah kepada Allah, karena hakikat syukur adalah seperti itu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat apa yang kita lakukan saat ini menjadi salah satu amal soleh kita semuanya. Akhir Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih terasa peristiwa lintasan peristiwa di bulan Dzulhijjah ini, di mana para khatib Idul Adha suka menceritakan sebuah sejarah yang terjadi di masa yang lalu dengan berkat kesabaran yang dimiliki oleh keluarga yang terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, berhasil mengarungi apa yang harus dilaksanakan dengan modal kesabaran. Ungkapan itu adalah tercermin dalam satu ayat ketika seorang bapak menyampaikan pesan Allah kepada seorang anak. Ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Anakku tersayang, semalam Bapak bermimpi mendapatkan perintah Allah untuk menyembelih Ananda. Coba pikirkan oleh Ananda, bagaimana perintah ini? Seorang anak yang sudah mendapatkan pendidikan dari seorang bapak yang bernama Ibrahim, dari seorang ibu yang bernama Hajar, menjawab dengan jawaban, ya abati if'al ma tu'maru. Ayahanda tersayang, laksanakan apa yang telah diperintahkan. Insya Allah Ananda termasuk orang-orang yang bersabar. Sabar kunci kesuksesan. Pertanyaannya, apa itu sabar? Sabar adalah menahan diri. Sabar itu menahan diri. Itu secara umum diartikan seperti itu. Tapi sabar dalam secara syar'i adalah menahan diri dari tiga hal. Satu, menahan diri untuk tetap taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah. Yang kedua adalah menahan diri agar tidak melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga adalah sabar ketika mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim sendiri sabar dalam melaksanakan perintah Allah, apapun resikonya, sekalipun dia harus menyembelih anaknya. Betapa berat sabar itu. Allah menyampaikan pesannya dalam Al-Quran dengan ayat seperti ini, wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan cara sabar, dengan sholat, tapi itu sangat berat kecuali orang yang benar-benar melaksanakannya. Jadi sabar itu berat. Seperti halnya kita melaksanakan ketaatan, bukan berarti tidak berat untuk melaksanakan ketaatan itu. Karena setan selalu bercokol dalam hati kita, mengganggu kepada kita untuk tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, seperti halnya setan menggoda Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan anaknya. Tapi peristiwa itu diabadikan dalam sejarah. Jadilah Jumrah Aqabah, Jumrah Wusta, dan Jumrah Ula. Setan menggoda kepada Nabi Ibrahim, termasuk kepada kita, agar kita tidak taat kepada Allah dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada
kita hadirkan pada khutbah yang kedua. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiruhu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Di Jumat yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan khutbah ini meneruskan khutbah yang pertama tadi. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bersabarlah kalian, kuatkanlah sabar kalian, dan tetaplah siap siaga menghadapi ancaman. Bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian beruntung. Ayat ini Allah menyuruh kita untuk bersabar dan menguatkan kesabaran kita. Ternyata kesuksesan sampai seseorang dinyatakan sebagai khalilullah, hamba yang dicintai Allah, dikasihi Allah, berawal dari kesabaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang beriman, isbiru wasabiru, bersabarlah dan tetap kuatkan kesabaran kalian. Al-Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan didapati oleh orang yang sabar itu? Kita lihat dan tengok Az-Zumar ayat 1. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Sesungguhnya hanya orang-orang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Jadi pahala orang bersabar itu tanpa batas. Jumlahnya akan sangat ditentukan oleh Allah. Infak sedekah hanya 700 kali lipat. Seperti Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an bahwa batasan infak sedekah hanya sampai 700 kali lipat. Tetapi kesabaran adalah nilai yang tidak terbatas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menghendaki, menyuruh kepada orang beriman, isbiru wasabiru, bersabarlah, kuatkan kesabaran, karena pahala sabar tanpa batas. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi nuansa baru dalam sikap kita berkehidupan, dan Allah memberikan kesabaran kepada kita, sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli